yaitu menjadi pemimpin kreatif dan inovatif. Titik kalau di posternya. Tapi sebenarnya itu koma, ada lanjutannya lagi. Menjadi pemimpin kreatif dan inovatif dengan metode theory of mind. Nah, kayak gitu. Dengan metode theory of mind. Judul penelitian ini unik. Judul yang diberikan pada malam hari ini unik. Kenapa? Karena ini seperti judul skripsi, teman-teman semuanya. Ada subjek penelitian, pemimpin, ada metode yang diaplikasikan, yaitu theory of mind, ya kan? Pendekatannya kalau seperti ini pasti deskriptif kualitatif. Nah, ngomong bicara kampus, ada kedua guru saya di belakang, ada Bang Aji dan Bang Bun, yang dulu bareng-bareng membangun startup di kampus, guru saya dua-duanya, dan sekarang berjamaah membangun startup peradaban di Masjid Kapal Munzalan. Masya Allah, tabarakallah. Ini tema yang akan kita angkat teman-teman semuanya, dan sebelum masuk ke sana lebih dalam, mari kita takrifkan dulu, kita satu bahasakan dulu. Pasti ada yang tahu apa sih theory of mind, tapi juga tidak sedikit yang masih cari-cari tahu apa itu theory of mind. Sesuai dengan slide yang di atas atau di layar teman-teman semua yang ada di Zoom, theater of mind secara singkat itu sebenarnya adalah panggung pikiran. Ibaratnya ada panggung, stage, ya kan? Imajinasi pendengar. Panggung pikiran, imajinasi kita semua. Yang sebagaimana kita tahu, Muslim itu kan seharusnya menjadi seorang marketing. Dan ketika pekerjaan atau ketika kita Muslim sebagai marketing pasti punya produk. Nah, produknya apa? Islam. Jadi ketika kita punya produk, ketika kita adalah seorang marketing, otomatis kita tahu apa yang mau kita jual, bagaimana cara menjual, dan produk knowledge-nya seperti apa. Berdakwah ini sebenarnya, atau panggung pikiran imajinasi pendengar ini, teman-teman semuanya, terabadikan di Al-Quran, An-Nahl 16:125. Teman-teman semuanya, jadi berdakwalah di jalan Tuhanmu, kata Allah di An-Nahl 125. Dan juga ada hadis dari Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat, rawahu Al-Bukhari. Kedua landasan atau dalil ini yang menggambarkan bahwa betapa pentingnya kita sebagai Muslim, yang Kiai Lukman juga sering sampaikan bahwa kita adalah brand ambasadornya Rasulullah, brand ambasadornya Islam, harus tahu bagaimana caranya biar bisa menyebarkan Islam, biar bisa memarketingkan atau menjual Islam dalam tanda kutip. Itu yang pertama. Yang kedua, theater of mind ini, teman-teman semuanya, sangat berkaitan erat dengan brand. Nah, apa itu brand? Dalam secara singkat, brand itu sebenarnya adalah persepsi. Persepsi teman-teman terhadap suatu produk. Coba tebak ya, ini apa? Biasanya adik-adik yang tahu nih, adik-adik yang sedang makan barang ini gitu ya. Tenonet, tenonet. Nah, itu apa? Es krim, adik-adik. Apa nama es krimnya? Wow, betul. Yang kedua, ada tagline. Buat anak kok coba-coba. Apa tuh? Produk apa tuh kira-kira? Minyak kayu putih, caplang kan, lebih detailnya. Nah, itu hanya sebagian kecil dari brand atau theory of mind yang coba disematkan oleh para praktisi brand. Bahkan Pak Subiakto atau Pak Bi yang sudah berkiprah di dunia branding selama 50 tahun, beliau mengatakan bahwa sebenarnya konsumen itu bukan membeli karena diskon atau karena barangnya, atau bukan karena bukan karena diskon atau promo, tapi karena dia percaya. Karena konsumen itu percaya sama brand tersebut, sama merek tersebut. Nah, oleh karena itulah dasar kenapa kita harus pandai untuk bisa menjelaskan Islam, memarketingkan Islam, menjual Islam dengan orang agar percaya.
Itu dari sisi brand teman-teman semuanya. Nah, ini dari sisi stand up comedy. Kita coba ambil dari semua sisi tentang biar ada banyak perspektif kan. Theory of mind kalau dari sisi stand up comedian, mereka bilang kalau ini adalah storytelling. Seperti yang Kiai Lukman sering sampaikan. Storytelling, bagaimana cara membangun atau meng-set up pikiran atau imajinasi teman-teman semua biar bisa masuk, biar bisa into it. Nah, selanjutnya, ini sebenarnya teman-teman semuanya, theory of mind adalah dasarnya itu dari sini. Radio. Menurut radio, theory of mind ini adalah mencipta gambar dalam pikiran pendengar. Mencipta gambar dalam pikiran pendengar. Nah, itulah kenapa radio itu theory of mind banget. Karena dengan hanya mendengar, kita bisa membayangkan apa yang sedang diimajinasikan oleh penyiar radio. Nah, kebalikannya TV itu theater of mindless. Artinya sangat sedikit untuk menggunakan imajinasi. Kita hanya tinggal menonton, pasif menunggu dari TV atau layar. Nah, kayak gitu. Gimana dengan semua teori yang telah ada, ya kan? Mana yang benar? Jawabannya adalah semua benar. Teman-teman semuanya, semua benar. Teori-teori yang disebutkan sebelumnya itu adalah semuanya benar. Intinya, teman-teman semuanya yang harus ditarifkan adalah theory of mind ini adalah meninggalkan bekas. Meninggalkan bekas yang membuat kita ingat terhadap suatu hal. Nah, ketika telah melihat, ketika telah tahu apa itu theory of mind, maka yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah nasihat dari ayah. Nasihat seorang ayah yang pernah disebutkan oleh Kiai Lukman juga. Yang baik, oke, nasihat ayah yang baik, ini bagi yang sudah menikah harus tahu banget. Dan untuk saya pribadi juga, saya baru menikah, baru 1 bulan, mohon doanya agar diberikan keturunan yang soleh-solehah, menghafal Quran dan pejuang di agama Allah. Nasihat ayah ini yang baik adalah nasihat ayah yang bisa melekat dan membekas di hati anak-anaknya. Nah, sampai sekarang coba masih ada nggak nasihat ayah kita yang diingat, nasihat ibu kita yang diingat? Dan jika kita nanti bagi yang masih single menjadi orang tua, maka harus punya skill ini, harus punya theory of mind agar bisa buat nasihat atau memberikan nasihat yang membekas, yang buat teringat terus sampai sekarang. Jadi bisa jadi reminder buat kita semuanya. Oleh karena itu, pemimpin itu harus menjadi multiperan. Betul yang disampaikan oleh Al-Ustadz Harid Gantara pada waktu itu. Pemimpin harus menjadi ayah, harus menjadi abang, harus menjadi pengasuh, harus menjadi guru yang punya dalam tanda kutip tempat di hati. Ingat, tema kita adalah menjadi pemimpin kreatif dan inovatif dengan theory of mind. Otomatis fokus kita adalah pemimpin. Dan lihat, theory of mind ini bisa dipakai untuk teman-teman menjadi seorang pemimpin yang bisa punya tempat di hati. Makanya pemimpin itu tidak selalu bisa menyentuh sebenarnya kalau dia belum bisa memberikan tempat di hati para pendengarnya. Kita lihat bagaimana dengan Kiai Haj Lukmanul Hakim. Nah, jangan diragukan lagi lah ya, kita tidak bisa meragukan lagi theory of mind beliau yang sudah kita lihat di SMK, di Sedekah Akbar Indonesia yang paling akbar, yang paling gongnya gitu. Di acara-acara seminar, talk show, beliau selalu membuat kita hanyut dengan emosi, dengan muhasabah diri. Udah jangan diragukan lagi bahwa theory of mind-nya beliau sangat bermain di sini. Yang buat kita hanyut, buat kita ikut dalam imajinasinya Kiai. Ini yang harus kita ikuti, yang harus kita praktekkan dan kita pelajari sebenarnya.
Karena pendidikan itu kan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita bisa mempraktekkan itu. Dari sisi Kiai Al-Hajj Lukmanul Hakim. Yang kedua dari Bung Ben atau Kiai Al-Hajj Benny Sulastyo. Di materi yang sebelumnya, di lip yang kedua, beliau sempat memberikan statement bahwa beras yang telah disebarkan oleh masjid itu telah mencapai atau menggapai atau menyebar ke 500.000 santri yatim penghafal Quran. Apakah sampai situ? Tidak. Itu bukan tanda titik, ada tanda komanya, ada penjelas lainnya. Jadi beliau bilang materi di yang kedua kemarin, Masjid Kapal Munzalan telah menyebarkan beras atau mendistribusikan beras ke 500.000 santri penghafal anak yatim. 500.000 itu setara dengan satu warga kota Pontianak. Nah, dijelaskan, dibuat detail atau diberikan analogi, perumpamaan yang buat kita berpikir bahwa oh, saya tinggal di Pontianak. Seluas kota Pontianak ini bisa terjamin berasnya, bisa terjamin makannya. Nah, sesimpel itu. Itu yang dinamakan theory of mind, teman-teman semuanya. Jadi bagaimana kita bisa mentransferkan apa yang kita anggap gede, apa yang kita anggap wow, apa yang kita anggap besar dengan sesimpel mungkin, dengan sederhana mungkin ke pendengar semuanya, ke teman-teman semuanya agar bisa memahami. Bagaimana dengan Al-Quran? Nah, ini yang seru. Kita sudah tahu teori of mind dari berbagai macam bidang, berbagai macam sisi, ya kan? Bagaimana dengan Al-Quran sendiri? Bahwa teman-teman harus tahu di Al-Quran sudah membahas theory of mind jauh sebelum para pencetus teori-teori yang di belakang atau sebelumnya. Boleh lihat di 1854 atau Al-Kahfi ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kullu mathal wa kanal insanu aktsara syai'in jadalu. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Yang digarisbawahi adalah perumpamaan. Nah, perumpamaan, analogi, ini yang biasa sering disebut sebagai theory of mind. Karena di Islam, Allah selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan yang membuat kita jadi gampang atau jadi lebih paham. Oh, ini maksudnya Allah. Oh, itu maksudnya Allah. Boleh teman-teman cek di Al-Baqarah, ya kan? 17 sampai 20. Kita coba cek. Nih ya. Al-Baqarah 2, perumpamaan seperti apa gitu kan? Pertanyaannya. Nah, 2:17 coba. Sampai 20. Nah, ini perumpamaan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika, kalau teman-teman baca sebelumnya di ayat 16 dan sebelumnya, orang-orang yang berkata, ya aku beriman, ya aku percaya sama Islam di hadapan orang beriman, tapi ketika di belakang atau ketika tidak bersama orang beriman, mereka bilang, tidak, saya cuma bercanda, saya bohong-bohong aja, saya bual-bual aja, meramput mereka tuh. Aku tetap bersama kalian, bersama orang yang kafir. Nah, jadi ini ibarat orang munafik. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Itu hadis tentang orang yang munafik kan. Nah, kita kembali ke Al-Baqarah 17. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Oke, nah ini coba dilihat, dibaca, dipahami. Ini perumpamaan yang Allah sampaikan. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu mengelilingi sekeliling mereka, maka Allah hilangkan cahayanya. Kebayang ya? Mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan seperti tidak dapat melihat. Oke? Allah umpamakan mereka seperti orang menyalakan api, Allah ambil cahayanya sehingga mereka tidak bisa melihat
seperti orang buta. Ini cuma salah satu dari sekian banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Luar biasa. Jadi theory of mind sudah ada dari jauh-jauh kapan, ya kan? Dari sekian banyak perumpamaan atau theory of mind yang Rasulullah sering sampaikan kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Bahkan mengikuti apa yang beliau lakukan. Nah, coba lihat di hari akhir. Ada sebuah hadis begini redaksinya. Aku diutus sebagai seorang nabi dan rasul, sedangkan kiamat sudah dekat. Dekatnya seperti ini. Sambil menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk dan jari tengah. Ini juga perumpamaan, ini juga theory of mind yang menggambarkan betapa dekatnya diutusnya Rasulullah dengan tanda-tanda kiamat, atau kiamat sudah dekat, atau hari akhir sudah dekat. Sama juga kan hadis yang sangat populer di kalangan kita semuanya, apalagi teman-teman BMI, amal sosial, bahwa aku dan orang yang melayani, menanggung anak yatim, itu di surga kelak akan sedekat ini. Ya kan? Akan seperti kedua jari ini dalam surga. Yaitu ditunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi dari dulu pun Rasulullah juga telah menerapkan theory of mind, teman-teman. Ya kan? Dari dua hadis yang barusan disampaikan. Isra Miraj, luar biasa. Perjalanan malam, naik journey yang dilakukan Rasulullah. Apa theory of mind-nya? Jelas, banyak sekali. Salah satunya waktu menjelaskan tentang buraq. Nah, di salah satu riwayat, buraq adalah hewan putih panjang yang ukurannya lebih besar dari keledai, lebih kecil dari anak kuda. Dijelaskan panjang lebar, sehingga kita yang tidak sejaman dengan beliau, tidak sejaman dengan baginda Rasul bisa terimajinasikan. Bisa tersampaikan pesan dari Rasul bahwa luar biasanya Islam, luar biasanya kemahakuasaan Allah. Yang terakhir, nah, masa lalu dan masa depan. Ini kita masih ngebahas tentang betapa hebatnya Islam berbicara tentang theory of mind, teman-teman ya. Jadi Islam itu sudah mengkalikan nol teritori yang sebelumnya, karena udah dilakukan, udah ada di sini, hanya penamaan aja yang beda sekarang. Theory of mind, gitu kan? Lebih keren pakai bahasa Inggris lagi kan? Theory of mind. Nah, masa lalu dan masa depan. Rasulullah. Kita lihat masa depan dulu ya. Ada hadis yang pernah disampaikan Rasulullah. Ya Rasulullah, dari dua kota ini mana yang akan ditaklukkan duluan? Rasulullah menjawab, sahabat masih bertanya, apakah Konstantinopel atau Roma? Ini sangat termasyhur sekali. Rasulullah menjawab, kota Heraklius atau Konstantinopel, yang sekarang namanya Istanbul, Turki. Nah, itu kan meramalkan masa depan. Sehingga banyak sekali kekhalifahan Muawiyah yang pertama ingin membebaskan Istanbul itu atau Konstantinopel itu, hingga pada akhirnya Allah izinkan ditaklukkan oleh pemuda yang bernama Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Luar biasa. Karena bersemangat, termotivasi dengan hadis atau hadis Rasulullah SAW. Dan ada ya kota kedua yang sampai sekarang belum, ya jazakumullah, sampai sekarang yang belum tertaklukkan. Kan di hadis itu ada Konstantinopel dan Roma. Nah, Roma sekarang yang masih belum tertaklukkan. Di mana itu Roma? Ada yang tahu? Itali, Vatikan. Nah, luar biasa. Vatikan ya, pusatnya agama tetangga, agama Nasrani.
yang sampai sekarang belum ditaklukkan. Dan insya Allah semoga kalau bukan kita, nanti bisa anak keturunan kita yang Allah izinkan untuk menjadi penakluk kota Roma. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan yang paling penting tentang theory of mind ini teman-teman semua, yang unik adalah sebelum datangnya Islam itu kan orang-orang zaman dahulu itu menyembah berhala ya, menyembah Tuhan yang terlihat, fisiknya ada. Nah, datang Rasulullah, datang Islam membawa angin segar. Bagaimana caranya bisa meyakinkan orang-orang yang percaya dengan berhala, benda fisik, dan meyakinkan, membawa ajaran yang percaya dengan Tuhan yang dalam tanda kutip tidak terlihat mata secara fisik. Itu kan butuh keahlian public speaking, butuh keahlian kepemimpinan, butuh keahlian yang luar biasa ya kan, untuk meyakinkan orang-orang yang seperti itu. Rasulullah, Allah ilhami, Allah berikan wahyu yang sangat luar biasa, theory of mind-nya sangat bermain sekali. Sehingga orang-orang yang percaya berhala bisa luluh, bisa hancur keimanan mereka dan diganti dengan keimanan yang sesungguhnya, dengan yang benar secara kafah, secara sempurna, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Kenapa bisa kayak gitu? Pertanyaan besarnya kan, kenapa Rasulullah bisa seperti itu? Bisa menyebarkan agama Islam dengan menjadi seorang pemimpin, seorang panutan yang punya theory of mind kelas atas. Teman-teman ingat, sifat Rasul ada 4, ya kan? Secara biar lebih gampang kita ingat staff. S, Sidik. T, Tablik. A, Amanah. F, ya, Fatona. Staff. Di dalam theory of mind yang paling menonjol yang bisa kita pelajari dari Rasulullah adalah tablik. Sidik itu apa sidik? Benar ya kan? Tapi kalau tablik adalah menyampaikan. Tapi tidak sampai situ teman-teman semuanya. Tablik ini bukan hanya bisa menyampaikan. Tapi tablik adalah skill. Adalah kemampuan. Adalah keahlian untuk menyampaikan kebenaran yang universal. Nah, ini yang dimiliki Rasulullah yang mungkin kita masih pelajari teman-teman. Kita masih berusaha untuk bisa meneladani cara Rasulullah. Prophetic way, cara kenabian, dan Quranic way, cara Al-Quran, cara yang Qurani. Ini yang masih kita pelajari dan semoga kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara atau menyampaikan kebenaran universal. Dan theory of mind ini cuma salah satu dari sekian banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemimpin untuk bisa menyampaikan pesan apa yang kita sampaikan. Atau pengen menyampaikan kebesaran Islam yang pengen kita tebarkan di muka bumi. Pertanyaan besarnya adalah kembali ke judul menjadi. Oke? Menjadi pemimpin yang kreatif dan inovatif. Ya, dengan metode theory of mind. Nah, kita terus kembali ke judul biar tidak terlalu jauh kemana-mana. Karena kalau bicara tentang Rasulullah, bicara tentang Islam, banyak sekali yang bisa kita bahas. Menjadi, otomatis kalau judulnya menjadi, ada tips and triknya dong, ya kan? Ada tips dan trik, ada hal-hal yang bisa kita lakukan buat mencapai goals itu. Nah, ini ada salah tiga yang bisa coba kita terapkan. Nanti kalau ada tambahan dari teman-teman juga tafadhol dipersilahkan. Yang bisa kita terapkan untuk menjadi pemimpin yang kreatif inovatif dengan menerapkan theory of mind. Ya, bagaimana caranya? Nah, teman-teman semuanya, yang pertama adalah perbanyak informasi. Perbanyak informasi. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendengar, ya kan? Karena pemimpin itu ujiannya pasti mendengar. Dan kita tahu semua itu. Pemimpin ujiannya mendengar dan berbicara juga ujiannya kita, ya kan? Bagaimana bisa tidak selalu responsif, cepat responsif terhadap suatu masalah. Yang pertama, perbanyak informasi dengan mencari referensi-referensi. Jangan terlalu menutup diri terhadap informasi yang ada. Nah, yang kedua,
Pahami mad'u. Mad'u ini adalah target dakwah. Target dakwah yang saat ini relevan seperti apa yang sedang tren di kalangan kita semua. Seperti kayak Lukman, contoh nyatanya ya. Di Bikers Peduli misalkan. Nah, sebelum turun ke Bikers, kayak Lukman pernah sampaikan. Kayak Lukman riset. Kayak Lukman memahami dulu. Target dakwahnya seperti apa nih, teman-teman Bikers nih. Sampai ke onderdil, sampai ke harga-harga onderdil, sampai kepada tahu bahwa orang-orang teman-teman Bikers ini respect sama yang pakai Ducati, Harley atau yang di atasnya. Nah, sampai tahu sedetail itu. Itu yang mungkin kita sering lupa. Ketika kita sudah banyak informasi, ketika sudah sering kita nonton, ya kan? Literasi itu tidak cuma baca, teman-teman. Dan saya paham kalau teman-teman semuanya ada yang tidak senang baca, ada yang auditory, ada yang lebih enak secara visual. Literasi sekarang kan banyak macamnya, banyak jenisnya. Video lebih nyaman misalkan, nah sering nonton podcast, sering nonton sinopsis misalkan, programnya teman-teman pusat dakwah, mengikuti Ramadan Lip seperti ini, mendengar, ada yang baca banyak koleksi perpustakaan, buku di perpustakaan pribadinya bahkan. Nah, ketika sudah punya informasi ini, maka langkah selanjutnya adalah ya pahami atau cari tahu seperti apa sih target dakwah, apa sih target dakwah, siapa sih target dakwah yang saya juga termasuk pelaku ya. Sering ikut seminar motivasi waktu SMA, kuliah ya enggak. Datang di acara A, B, seminar ikut motivasi A, B, C, tapi selalu terbakar semangatnya di awal. Selalu ya paling bertahan seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Tapi setelah itu udah lupa, udah pecah fokus. Nah, oleh karena itu langkah selanjutnya adalah action. Tidak ada yang jelimet, teman-teman. Tidak ada pusingkan sebenarnya untuk melakukan sebuah theory of mind. Karena di action inilah teman-teman bisa tahu, karena sudah terkumpul informasi tadi, tahu siapa yang akan diberikan informasi, maka di action ini harusnya teman-teman bisa make it easy, make it simple. Karena udah banyak informasi yang ada di dalam pikiran kita, udah tahu siapa yang kita targetkan, maka langkah selanjutnya bukan dengan mengeluarkan semuanya, tapi malah simplify the complex things. Atau menyederhanakan hal yang susah, atau menyederhanakan hal yang kompleks. Gitu. Jadi tidak usah mengeluarkan semua informasi yang ada di kepala, atau semua unek-unek yang ada di kepala di forum yang sebesar ini, atau di media sosial yang banyak penggunanya itu. Tapi coba disaring, coba dikemas dengan cantik, coba untuk dibuat simple dan easy sehingga bisa eye catching, sehingga bisa gampang diingat. Nah, contohnya seperti yang lakukan Kiai Lukman lagi ya. GIB, Paskas,
Bukan, tapi S-A-Y-A. S-A-Y-A, saya. Itu yang pertama, ini yang formula dasar. Maka bagaimana caranya untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki saya, untuk memperbaiki diri kita semua? MKM kan yang Kiai bilang? MKM. Masjid, keluarga, masyarakat. Perbaiki diri, perbaiki saya, perbaiki kita semua di masjid. Allah perbaiki keluarga, Allah perbaiki masyarakat. Nah yang kedua, formula dasar yang kedua. Ada di Al-Kahfi 54 yang tadi. Manusia, kita semua termasuk saya, kita semua adalah manusia yang suka membantah, iya kan? Sifat manusia itu yang suka membantah, maka antivirusnya adalah apa? Sami'na wa ata'na. Nah ini rumus yang kedua, yang bisa teman-teman terapkan untuk bisa mempelajari hal yang baru. Dengan ini dalam konteksnya theory of mind ya. Sami'na wa ata'na. Nah, pertanyaannya adalah sampai mana kita harus sami'na wa ata'na? Ya kan? Sampai mana batasnya? Mengutip dari Abu Bakar As-Siddiq ketika dilantik menjadi khalifah pertama sepeninggalan Rasulullah, di saat khutbah beliau menjadi khotib di perdana, beliau bilang, saya seorang khalifah, maka ikutilah apa-apa yang saya bilang, apa-apa yang saya sampaikan, tapi jika itu di luar Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan. Nah pertanyaannya, itu jawabannya, sampai mana kita sami'na wa ata'na kepada pemimpin? Sampai kepada arahan, sampai kepada masukan yang diberikan kepada kita, itu di luar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kedua, itu formulasi atau formula yang kedua untuk bisa mempelajari hal yang baru. Yang ketiga, Al-Anbiya 37 atau 2137. Ini juga yang Allah sampaikan menjadi sifat manusia, tabiat kita semua. Yang kedua tadi apa? Membantah. Yang ketiga, tergesa-gesa. Nah maka kalau udah tahu manusia itu punya sifat tergesa-gesa, apa antivirusnya? Berproseslah. Percaya sama proses. Allah melihat proses, ya kan? Yang Kiai juga sering sampaikan berulang-ulang. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pengen belajar theory of mind yang baru, segera ambil peran, do it now. Do it now. Itu formula dasar dari Kiai Lukman yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan, ngebahas tentang action ini. Ini jabaran dari si action ini. Ar-Ra'du 13:11. Oke, formulanya perbaiki diri sendiri, MKM, mulai dari masjid. Yang kedua, sami'na wa ata'na, Al-Kahfi 54 dan Al-Anbiya 2137. Berproseslah. Dan yang terakhir, do it now. Lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda, jangan di skip-skip. Nah, karena pasti bakal lupa. Ini 3 cara sederhana yang bisa teman-teman lakukan, oke? Untuk bisa sederhana aja sebenarnya, dasar banget. Tapi ini yang insya Allah bisa membuat kita bisa menerapkan theory of mind ini. Yang pertama, perbanyak informasi. P yang kedua, pahami mat'u. Action. A yang ketiga, PPA. Apa PPA? Perbanyak informasi, pahami mat'u, dan action. PPA. PPA, pola pertolongan Allah. Nah kalau teman-teman tahu, mungkin di Seradu Tamun Zalan lagi nonton, ada Mas Kis, halo Mas Kis. Beliau salah satu mentor juga di PPA, salah satu speaker juga di pola pertolongan Allah. PPA, pola pertolongan Allah, PPA, perbanyak informasi, pahami mat'u, dan action. Ini yang bisa kita coba terapkan kalau ingin menjadi pemimpin yang bisa ada tempat di hati para pendengar, di hati para rekan kerja, gitu ya. Kalau ingin menjadi pemimpin yang punya ada tempat di hati mereka semuanya. Nah, sekian materi singkat, sederhana, basic banget tentang
pemimpin yang kreatif dan inovatif dengan metode Theory of Mind ini. Semoga bisa dipahami dan terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallah fiik. Semoga Allah membalas dengan balasan terbaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sangat berdaging sekali ya teman-teman semuanya. Insya Allah. Sekadar info, jumlah teman-teman yang mengikuti Zoom kita pada malam hari ini sebanyak 120 orang. Nah, Masya Allah, semoga untuk di episode selanjutnya malah lebih bertambah ya, jangan malah berkurang. Nah, dari sini saya dapat menyimpulkan sedikit bahwa menjadi pemimpin yang kreatif dan inovatif itu ada 3 yang disebutkan dari Bang Rian tadi. Yang pertama itu perbanyak informasi. Nah, informasi seperti apa itu? Informasi yang sangat penting, kemudian baik untuk kita dan sudah tersaring. Nah, penting ini informasi itu tidak hanya kita telan mentah-mentah, namun kita saring dulu gimana baiknya sampai benar-benar dapat masuk ke dalam diri kita. Oh, ini informasi yang sangat berguna banget buat kita. Nah, kemudian itu pahami akan tren. Nah, kita itu tahu sih tren dakwah kita seperti apa. Apalagi sekarang kita sistemnya itu udah mulai ke ini ya. Udah dakwah kita udah ke luar Indonesia ya kalau bisa sampai sekarang ini ya. Nah, untuk Indonesia insya Allah sudah ya biasa aja gitu kan. Nah, sekarang udah luar Indonesia. Kemarin juga pemimpin kita, pimpinan kita Toia itu sudah ke Turki ya, Masya Allah. Sudah dakwahnya itu belajarnya sudah mulai ke Turki. Dan tidak tahu teman-teman nantinya atau yang benar-benar dapat dapat izin dari Allah bisa berangkat juga menuju Turki seperti kayak Toya gitu kan, Masya Allah. Kemudian satu lagi yang terakhir, 2 lagi. Yang ketiga itu adalah action. Nah, kalau kita tidak action, semua yang kita inginkan tidak bakal terwujud. Nah, baik sangat mulai itu dengan diri kita sendiri. Jangan berpikir kalau, oh aku udah nyerah dulu nih. Jadi nggak sampai itu theory of mind-nya. Nah, kemudian yang paling terakhir itu adalah nikmati prosesnya. Nah, walaupun kita gagal, naik lagi, gagal lagi, naik lagi, gagal naik. Nah, berarti yang kita nikmati itu prosesnya, bukan keluh kesahnya, seperti itu. Baik, teman-teman. Setelah ini kita masih ada kegiatan selanjutnya, yaitu tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang offline ini, untuk teman-teman yang online silakan tanya jawab dan akan dilanjutkan dengan pimpinan kita. Nah, kemudian yang di offline ini kita masih ada lagi hari ini, setiap harinya kita akan bagi-bagi voucher 50.000 untuk teman-teman yang berhasil memberikan pertanyaan terbaiknya. Nah, boleh siapa yang ingin bertanya silakan. Masya Allah. Dari Ikhwan siapa? Masya Allah. Bang Azil ya? Bang Azil. Masya Allah Bang Azil. Kemudian dari Ahwat, siapa yang mau ingin bertanya? Ada atau tidak ada pertanyaan nih? Kalau tidak ada pertanyaan kita larikan lagi ke Ikhwan. Lumayan nih voucher 50.000. Gimana? Ibu-ibu atau kakak-kakak Ahwat? Tidak ada? Nah, berarti kita lanjut ke pertanyaan pertama dulu ya. Dari Bang Azil. Silakan Bang Azil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Rian, langsung saja. Untuk menjadi pemimpin yang kreatif dan inovatif, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berkembangnya theory of mind? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Silakan izin Bang Rian. Ya. Terima kasih Bang Ozil. Faktor-faktor yang mempengaruhi theory of mind ya, Tom. Jerry-nya kemana Bang? Tom and Jerry.
Bukan ayah, bukan. Jerry, pakai J, pakai J. Tom, ya. Faktor apa yang mempengaruhi theory of mind? Seperti yang udah disampaikan sebelumnya Bang Ojil, ada 3 hal kan. Perbanyak informasi dan pahami mat'u. Jadi faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi theory of mind seseorang? Yang pertama informasi, tadi udah disampaikan oleh Bang Toto ya, Bang Herianto. Informasinya disaring, informasi apa? Informasi yang telah disaring, informasi yang benar dan yang toib, yang baik, yang halal, yang tohib kan, seperti makanan. Informasi yang benar itu pula yang akan bisa mempengaruhi theory of mind kita, karena ketika kita ingin menyampaikan suatu fakta tapi perumpamaannya salah atau theory of mind-nya salah, artinya ada informasi yang salah pula. Ya kan? Artinya ada informasi yang salah pula yang kita dapat sehingga kita bisa berani menyampaikan bahwa 500.000 orang itu cuman segang Imaduddin misalkan. Kan udah salah fatal itu kan? Yang pertama itu informasi yang kita dapat tuh salah. Makanya di informasi atau di zaman media kayak gini, pentingnya buat memfilter mana yang hoax, mana yang bukan. Mana yang fitnah, mana yang bukan. Pentingnya tabayun yang diajarkan Islam itu juga penting kita lakukan. Pentingnya bertanya ke guru, bertanya ke ahli, seperti yang udah Quran ajarkan. Jika kita tidak tahu, tanya kepada yang ahli, itu juga harus kita lakukan. Agar informasi yang kita sampaikan tidak salah. Kayak gitu ya. Ketika informasi yang udah disampaikan benar, maka perumpamaannya, theory of mind-nya insya Allah juga akan benar. Akan tergambarkan dengan sempurna. Nah yang kedua, mad'u, pahami tren, pahami target dakwah. Sedang menghadapi siapa kita ini, sedang berhadapan dengan siapa, seperti apa karakteristik umat saat ini, maka yang harus kita pahami itu. Seperti apa yang diminati oleh teman-teman mitra dakwah kita, pastikan kita berjalan bersama ya. Berjamaah bersama untuk mengenalkan Islam, mengajak orang kembali ke Allah. Kita lihat di pergerakan A, pergerakan B. Oh banyak jamaahnya. Nah kita pelajari, kita pahami kenapa bisa banyak dan kita bisa ATM. Amati, tiru, modifikasi atau bahkan ATP. Amati, tiru, plek. Di Masjid Kapal Munzalah. Atau di pergerakan teman-teman semua. Tapi yang jelas dari semua yang kita lakukan, ingat semuanya itu kembali ke masjid. Ajak orang kembali ke masjid, ajak orang kembali mengenal Allah. Semuanya pergerakan pasti berawal dari sini, dari masjid. Itu yang harus ditekankan. Jadi itu 2 faktor yang bisa kita perhatikan yang mempengaruhi theory of mind seseorang. Seperti itu Bang Ozil. Baik, Masya Allah. Gimana Bang Ozil? Sudah aman Bang Ozil? Alhamdulillah. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin, silakan yang ingin bertanya. Untuk Ahwat silakan. Atau untuk Ikhwan. Gimana Kak Yaran? Mau bertanya juga? Kak Imas atau Imas gimana? Kayaknya udah pada lapar buat Masya Allah. nasi. Kayaknya udah lagi ini ya, udah lagi kan? wah di luar tuh. Termasuk yang ngomong juga lah. Wah, dia itu menggiurkan juga tuh yang di luar itu. Masya Allah. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya. Masya Allah. Siap. Agak ini ya, agak banyak hal yang menurut saya patut dipertanyakan untuk seperti ini. Nah, yang saya ingin tanyakan itu Bang Rian. Peran kita sebagai pemimpin kan itu kan menjadi pendengar yang baik ya. Ya. Nah, gimana sih kalau kita sebagai bawahan nih? Nah, kemudian pemimpin kita itu tidak menjadi pendengar yang baik. Nah, kita itu harusnya seperti apa? Nah, begitu. Terima kasih Marian. Simpel aja pertanyaan saya. Ya. Bagaimana ketika ada kasus seperti itu ya, studi kasus. Ini sering disampaikan atau sering dijawab atau sering disampaikan sama Kiai Lukman.
Maka dari itu pentingnya ikut SMK. Maka dari itu pentingnya belajar. Maka dari itu pentingnya belajar ke gurunda, ke yang lebih ahli. Menyalahkan orang lain itu gampang. Itu yang paling enak. Ya kan? Karena mata akan selalu mengikuti apa yang dicari oleh hati. Kita ingin menyalahkan orang lain, maka mata akan selalu dapat ya kesalahan orang lain. Termasuk menyalahkan pemimpin. Maka yang harus dilakukan, mengambil referensi dari Kiai Lukman, yang diperbaiki malah harusnya kita dulu. Saya, itu dia yang disampaikan berulang-ulang. Perbaiki saya, perbaiki kita sebagai rekan kerja, doakan yang terbaik, dan yang paling penting tuh sebenarnya ajak beliau, ajak pemimpin itu untuk ikut SMK, itu yang paling jos udah. Karena dari belajar itulah kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau menurut saya diajak untuk ikut ke kajian ilmu sehingga tahu mana yang salah dan mana yang benar. Begitu, Bang Haryanto. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, jadi berakhir 2 pertanyaan tadi, berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, bagi sahabat-sahabat semuanya yang di Zoom maupun yang di offline ini, kita tidak hanya mengadakan kegiatan program Airlib saja. Nah, ada 6 program lainnya, yaitu pertama adalah Suka, itu buka puasa dan sahur bersama. Kemudian ada tarawih dan tahajud bareng. Terus ada sinopsis. Yang keempat ada senang atau sepeda kemenangan. Kemudian yang kelima ada coffee for iktikaf. Kemudian yang keenam itu ada tumpuk tengah, yaitu kegiatan yang dilakukan seperti pada malam hari ini. Realisasi dari program tumpuk tengah itu adalah kegiatan live cooking. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, akhir kata dari saya, billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.